Kenapa ikan itu sakit dan bagaimana cara menghandle parameter untuk menjaga kesehatan ikan kalian. Jadi nomor satu pertama adalah penyebab ikan sakit rata-rata di Indonesia itu adalah, dan habis itu kita akan mulai ngomongin bagaimana cara mengatasi amonia dan nitrit ya. Lebih baik pencegahan sebelum pengobatan ya. Jadi pastikan dulu melakukan ini karena ini adalah salah satu pencegahan yang sangat-sangat baik untuk kolam kalian, dan ini adalah pengobatan P3K yang kalian butuhkan. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Welcome back to Jawarif bersama gua Niko. Jadi hari ini kita akan berkesempatan untuk ngomongin mengapa ikan itu sakit dan bagaimana cara menghandle parameter untuk menjaga kesehatan ikan kalian. Oke, hari ini kita akan coba buka sedikit yang sekiranya mungkin cukup general, dimana bisa membantu para hobis ataupun teman-teman untuk menyehatkan ikan-ikan kalian di rumah kalian. Jadi nomor satu pertama adalah penyebab ikan sakit rata-rata di Indonesia itu adalah sebenarnya bakterial, especially di air tawar ataupun di air laut ya. Kalau di air laut itu banyakkan tuh external parasites seperti WS. Kalau misalnya di freshwater tuh banyak kan eksternal bakteri ya, kita ngomongnya gitu. Sebenarnya masalah dari dua ini kenapa sih sebenarnya? Sebenarnya masalah dari ikan ini yang secara general kena masalah WS ataupun eksternal bakteri, nomor satu adalah karena swingnya parameter di dalam akuarium ataupun di kolam kalian sebenarnya. Kenapa bisa gitu? Karena kita itu orang kalian pada nggak tahu apa sih beda sungai sama kolam ataupun akuarium yang lebih kecil ya. Kondisi dengan air yang kecil itu jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan kondisi yang ada di tempat yang sangat-sangat besar. Perbedaan sedikit suhu saja bisa memantik sebuah akuarium yang kecil itu merubah suhu dengan cepat. Penggantian air yang salah itu juga merubah yang namanya parameter dengan cepat, baik dari pH-nya, GH-nya, sampai ke KH-nya kalau di air laut gitu. Perubahan ini sangat-sangat terasa. Bahkan yang mungkin banyak orang nggak tahu, perubahan pH itu kalau misalnya ngomongin satu pH itu sebenarnya hitungannya sudah besar sekali gitu. Feels-nya tuh mungkin buat kita itu cuman panas beda 1 derajat, buat mereka itu sebenarnya mungkin perbedaannya udah jutaan sebenarnya. Feels dari sesuatu yang dari yang acid menjadi yang basah itu adalah perbedaan yang luar biasa, keras lah untuk di akuarium kita. Karena itu ikan itu sakit karena nomor satu, ikan stres itu adalah ikan yang langsung mencopot lendir mereka. Nah ini unik nih gitu, jadi banyak orang nggak tahu kenapa ikan itu berlendir gitu. Sebenarnya ikan itu berlendir karena ikan itu memiliki yang namanya fresh mucus, di mana mereka itu lendir itu menutup segala jenis eksternal baik itu bakteri maupun parasit yang akan menyerang si ikan. Jadi semacam kayak proteksi alamiah mereka lah gitu. Nah kalau di kita itu misalnya kita punya antibodi di dalam, sedangkan kalau di ikan itu antibodinya di luar gitu. Nah itu seperti kayak sel yang nutupin dia dari masalah-masalahnya, dan saat stres lendir ini biasanya copot. Nah kadang-kadang di dunia ikan air tawar penggunaan garam yang salah itu juga memacu yang namanya ikan ini kehilangan lendir mereka gitu. Jadi saat ikan ini kehilangan lendir, intinya banyak sekali masalah yang akan dihadapi oleh si ikan tersebut gitu. Itu adalah pertama adalah kenapa general sekali ini masalah ini bisa mencakup mungkin 90% dari masalah ikan kita gitu. Jadi lendir yang copot sangat berbahaya untuk ikan kita. Bahaya kedua adalah parameter yang sebenarnya jauh lebih toksik ya. Jadi kalau suhu, pH dan yang lainnya mungkin kalian cukup mengerti, dan mudah-mudahan kalian bisa mengadjust ataupun mengaklimasi ikan dengan baik sehingga ikan tidak terjadi masalah di sana. Tapi kita akan ngomongin ke parameter yang lain, yaitu amonia, nitrit. Apa sih amonia dan apa itu nitrit? Jadi amonia itu adalah NH3, nitrit itu NO2 sebenarnya. Saya nggak akan ngomongin detail karena mungkin kalian juga malas dengerin detail apa itu amonia. Ini adalah salah satu toxic form yang paling sering terjadi karena dimana dia keluar dari sebuah sampah ikan ya. Jadi ikan tiap kali berak, lendir yang copot, semua itu membuat amonia yang ada terjadi di dalam ikan.
ya di dalam air. Kadang-kadang amonia itu tidak terlihat sebenarnya karena perubahan nitrogen cycle yang kurang baik ataupun biolot yang tinggi. Kadang-kadang air itu tidak keruh. Jadi kita selalu punya slogan bahwa air yang bersih belum tentu baik, tapi air baik itu selalu bersih gitu. Nah, walaupun kejernihan air itu biasa sebagai target utama untuk melihat kebagusan si air, tapi sebenarnya tidak sama sekali tidak terlihat oleh mata amonia dan nitrit ini. Karena itu bisa kita bilang silent killer. Hanya ikan itu tidak enak kalau misalnya di koi itu mereka akan flashing. Kalau misalnya di ikan air laut mereka tuh akan drop semua warnanya, semuanya drop lah intinya. Jadi kelihatan banget perbedaannya si ikan-ikan ini sebenarnya. Oke? Nah, karena itu kita akan mengasih tahu kalian adalah bagaimana cara mengetesnya ya. Ini sebenarnya jarang banget dilihat dan dibahas. Dan menurut gue sebenarnya daripada kita beli test kit penuh kayak API, beli satu-satu kayak gini tuh sebenarnya cukup murah. Dan ini adalah salah satu produk yang cukup akurat sebenarnya dan dapat kalian cari ya. Di SeaChem kita ada namanya ammonia test kit SeaChem, di mana kalian nanti bisa ngetes ini langsung sekali. Di belakang ini bisa beberapa ya. Bisa sampai langsung ke 6 akuarium ataupun 6 kolam. Dan habis itu ada yang namanya nitrit dan nitrat test kit di sini. Nah, amonia itu sebenarnya yang kita incar adalah 0. Jadi apapun yang setelah itu sebenarnya not so good sebenarnya. Gitu. Jadi saat kita bisa tahu amonia, kita juga akan menghindari ikan ini dari banyak banget masalah dan mengetahui bahwa sebenarnya apakah kolam kita itu bagus atau enggak. Jadi zero amonia itu adalah sebuah target yang harus bagi seluruh aquaris dan nitrit. Zero nitrit, zero amonia adalah sebuah target. Karena kalau nitrit berubah dari 0 jadi 1, itu game over sebenarnya. Ikan tuh bakal banyak banget yang mati, bakal banyak banget bermasalah di akuarium-akuarium kalian. Untuk masalah amonia dan nitrat, saya rasa udah cukup di sana, di nitrit sorry. Dan habis itu kita akan mulai ngomongin bagaimana cara mengatasi amonia dan nitrit ya. Oke. Mengatasi amonia dengan baik sebenarnya simple ya. Kita bisa mengatasi dengan penambahan bakteri di dalam akuarium dan memastikan bakteri itu bertumbuh cukup banyak di dalam akuarium ataupun kolam kalian sebenarnya. Contoh yang bakteri yang kita sering gunakan namanya SeaChem Stability. Jadi ini adalah salah satu kita punya very powerful bacteria enhancer ya. Saat kalian menggunakan nitrogen cycle dengan baik, si SeaChem ini nanti akan membantu, si bakteri ini akan membantu untuk mengolah amonia ataupun nitrit kalian menjadi nitrat yang jauh lebih aman di dalam kolam kalian. Dan nanti media-media kalian lah yang punya anaerobik itu akan membantu menurunkan si nitrat yang ada di dalam akuarium kalian gitu. Oke, itu jadi pengatasi pertama, bagaimana mengatasi amonia dengan baik. Kalau misalnya kalian udah kepepet, ada produk kedua, SeaChem Prime. Oke, Prime sebenarnya adalah salah satu conditioner yang apabila kalian menggunakan 2 kali dosis dari Prime, kalian bisa membantu untuk mengeliminasi amonia dan nitrit secara cepat juga. Jadi Prime ini adalah seperti binder yang akan merubah amonia kalian menjadi NH4 yang jauh lebih aman ke dalam kolam kalian, akuarium kalian selama 24 jam dan menjadikan produk tersebut makanan untuk bakteri kalian di dalam kolam ataupun akuarium kalian. Jadi kalau udah kepepet guys nih, amonia gue gede nih, apa yang gue harus lakukan? Karena kalau lu pakai langsung bakteri saat itu, lu akan nunggu lagi tuh prosesnya. Kadang kan kita nggak bisa nunggu. Karena kalau amonianya udah gede dan habis itu lu tinggal di situ, kemungkinan besar ikan tewas sebenarnya gitu. Jadi kalian harus bisa menggunakan ini double dosis. Maksud double dosis adalah misalnya dia tuh direkomendasikan 5 mili buat 200 liter air gitu. Berarti kalian bisa mencoba menggunakan 10 mili untuk 200 liter air gitu. Jadi double dosis. Ataupun lebih sedikit lah, nggak ada masalah gitu. Itu langsung kalian tuangkan ke dalam kolam kalian ataupun akuarium kalian dan di situ dia akan langsung menekan amonia. Kita nggak ngomongin customer report lah, kita ngomongin customer review total. Customer review totalnya Prime ini udah ada banyak sebenarnya di Indonesia. Kalian bisa tanya mereka sendiri ataupun bisa ngelihat video-video yang dari teman-teman kita. Karena itu non-endorse sama sekali, adalah full customer review mereka. Dan Prime ini customer reviewnya sebenarnya banyak sekali di worldwide. Kalian bisa cek di Amazon, cek di Google ataupun di banyak-banyak forum-forum baik predator, baik dari tropis ataupun air laut gitu. Jadi ini cukup banyak videonya mengenai Prime. Jadi ini adalah cara kedua untuk menurunkan secara cepat. Tapi ini nggak akan lama guys ya. Jadi balik lagi tetap akan ini ya gitu loh. Jadi ini bantu cepat ngurain, habis itu balik lagi ke sini. Tiap kali water change ini masukin sini, ini masukin sini. Ini jadi dua ini seperti kayak
combo ataupun sebuah produk yang tidak bisa hilang with one another lah gitu. Jadi parameter yang cocok saya bilang amonia itu 0, nitrit itu 0, nitrat masih boleh lah. Oke. Mungkin untuk kolam koi target normalnya tuh mungkin 20 sampai mungkin I think 50 udah masih oke lah gitu. Cuman kalau personal target mungkin saya di 20 gitu. Jadi kalau misalnya nitrat gampang, gantinya bisa ganti air dulu, oke, masih bisa hilang, oke. Atau penggunaan conditioner bisa hilang, atau media yang baik lebih cepat lagi gitu. Jadi penggunaan aja sih sebenarnya kalau untuk masalah nitrat gitu. Jadi kalau nitrat menurut saya jauh lebih less problem, lebih banyak problem nanti di nitrit dan amonia gitu ya. Jadi rekomendasi gue adalah stability every week. Jadi ini weekly powerful combo. Nah di sebelah kita ada salah satu produk juga yang saya udah ngomongin kemarin, yaitu Pond Health Guard ataupun versi air aquariumnya itu Paragard. Boleh di stock shot karena barangnya nggak ada di sini. Dan sebenarnya yang gue mau rekomendasi lagi satu lagi adalah Stress Guard. Nah ini nih yang gue pingin banget kasih tahu kalian sebenarnya. Ini sudah banyak dipakai di para juara arwana ataupun hobis arwana ataupun pemakai arwana. Ini di air laut banyak banget yang pakai buat karantina. Gue akan rekomendasi kalian ini buat pemain koki ataupun koi. Karena ini bukan hanya menurunkan stres, tapi dia juga sebenarnya bandage ya. Saat ikan luka ini tuh bagus banget dipakai. Jadi Stress Guard ini yang sebenarnya kalau kalian udah mengerti mengenai yang namanya mucus tadi, ini adalah salah satu produk yang menaikkan produksi lendir di ikan kalian. Artinya dengan banyaknya lendir, ikan itu jauh lebih terjaga dan tidak cepat sakit. Jadi ini menurut gue adalah salah satu produk yang harus kalian gunakan di ikan kalian gitu ya. Nah balik lagi terakhir gue akan ngomongin selain Stress Guard yang tadi gue bilang ini penting banget. Ini sebenarnya salah satu 3 nih menurut gue nih. Ini penting nih. Nah ini adalah obat. Kalau ini udah nggak mempan, ikan lu mulai sakit. Nah nih. Oke, nah ini mungkin bisa dikasih slide Ji, karena dulu Fama tuh pernah bikin yang namanya pengetahuan mengenai ikan sakit ya dan obat-obatan dari Seachem. Paragard ataupun Pond Health Guard ini adalah versi pondnya, ini versi akuarium. Bedanya adalah ini masih ada formalinnya, jadi ini biasa jauh lebih efektif. Kalau ikannya udah benar-benar sakit, gue sebenarnya jauh lebih rekomen ini daripada ini. Oke, nah ngomongin Paragard. Paragard adalah salah satu produk yang gue suka banget digunakan karena ini adalah very versatile produk. Maksudnya versatile itu adalah produk itu gampang banget digunakan saat ikan itu lagi sakit dalam posisi apapun. Jadi versatilitas Paragard itu saat ikan kalian kena eksternal bakteri, dropsy, aeromonas, jamur insang, apapun itu produk-produknya, ini adalah salah satu produk yang paling harus kalian gunakan ya. Jadi ini adalah produk yang tidak juga memusnahkan bakteri di dalam akuarium ataupun kolam kalian. Karena banyak sekali produk-produk di luar sana, saya bisa bilang 95% produk itu membunuh yang namanya media filter kalian. Jadi media filter kalian beli mahal-mahal, udah dikasih bakteri mahal-mahal, terus pakai obat itu mati. Saya nggak mau sebutin karena mungkin akan bikin banyak banget komplainan kadang-kadang orang. Cuman saya yakinkan ke kalian 95% produk di luar itu pasti membunuh ikan. Oke, kalau kita pakai nama-nama yang kita ngomong saintifik ya, non-brand ya, non-brand produk, berarti kita ngomong Methylene Blue. Methylene Blue itu jelas bunuh bakteri gitu. PK itu pasti gitu ya. Habis itu ngomongin lagi obat kuning itu pasti. Dan banyak banget sih. Yang sebenarnya nggak bunuh tuh cuman Prazi. Jadi sisanya dari selain kayak obat-obatan dari Seachem itu hanya Praziquantel sebenarnya yang tidak membunuh bakteri. Kenapa kita tekanin terus gitu penggunaan bakteri? Karena kalau misalnya bakterinya itu yang saya bilang, kita kan nambahin ini nih tiap minggu nih. Sedangkan kita tuh matiin bakteri. Bakteri ini kan ngolah amonia kalian. Itu membuat parameter kalian itu baik kan. Sehingga ikan itu juga lendirnya selalu terjaga gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai pengobatan di dalam akuarium ataupun kolam yang membunuh bakteri-bakteri tersebut, ujungnya ikan kalian itu nanti tidak punya senjata untuk melawan penyakit-penyakit ini. Jadi, pastikan untuk menggunakan produk-produk yang cocok banget buat kalian saat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Jadi, jangan dicampur-campur ya guys. Seperti kata-kata orang pintar dari zaman dulu adalah lebih baik pencegahan sebelum pengobatan ya. Jadi, pastikan dulu melakukan ini karena ini adalah salah satu pencegahan yang sangat-sangat baik untuk kolam kalian dan ini adalah pengobatan P3K yang kalian butuhkan. Oke? Jadi buat kalian teman-teman di rumah, hopefully you enjoy the process of fish keeping. We'll see you soon in our next episode mengenai produk-produk kita yang lain. Thank you so much for watching our video. Don't forget to comment, like, and take care. You know what? Bye-bye.